Ingat, belajar dulu, klik dulu di Google bahwa ada undang-undang yang mengatur barang siapa yang merekam-rekam seseorang tanpa izin, tanpa hak, dan sampai tersebar luas, itu ada atau tidak ada suatu apapun yang harus saya tutupi. Saya nggak mau keluar duit 1 rupiah pun. Saya fight akhirnya di kepolisian. Itu yang benar kalau memang tidak ada apa-apa. Yes. Nah, ini yang akan kita buktikan ya Mas di pengadilan. Apakah nanti fakta-fakta yang mungkin ke depan ini kan ada banyak saksi baru kan? Nah, itu yang akan bisa membantu pernyataan Nikita Mirzani bahwa dia sama sekali tidak melakukan pemerasan, bahwa dia ditawarkan suatu bentuk pekerjaan yang mana kita ini sebagai public figure pastinya banyak dapat tawaran ya dari brand untuk meningkatkan brand image mereka, seperti itu, untuk bantu untuk mempromosikan mereka. Nah, ini kan yang akan kita sama-sama dengerin ya Mas, gitu loh. Nah, artinya gini loh, kalau saya jadi penasihat hukumnya si korban, ya saya pasti akan support, akan nasihati korban, nggak usah takut sama Nikita. Kalau dia bongkar, kalau kita benar ya, kita bicara kalau posisi klien saya benar, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan yang perlu dia takut, dia khawatirkan. Betul. Ya, saya akan nasihatin klien saya. Ngapain keluar duit banyak-banyak sampai miliaran? Biarin aja. Kita nggak salah, kita nggak produk kita tidak bermasalah. Biarin aja. Dia keluar-keluar, baru kita laporin. Betul. Itu sebenarnya sih itu sih yang logis ya. Bukan logis. Ya, ini logika bener-bener. Iya, logika hukumnya seperti itu. Itu logis banget. Harusnya seperti itu, bukan seperti apa yang sekarang sedang terjadi. Nah, iya dong. Sekarang begini ya. Iya kan? Seperti di awal saya sudah sampaikan. Bahwa alat bukti rekam-merekam itu, ya, yang diajukan dan dijadikan barang bukti, pertanyaan saya gini, siapa orang yang merekam? Kapasitasnya apa? Ya. Apakah dia institusi, badan itu apa namanya, negara, Betul. KPK, kejaksaan, kepolisian? Ingat, belajar dulu, klik dulu di Google bahwa ada undang-undang yang mengatur barang siapa yang merekam-rekam seseorang tanpa izin, tanpa hak, dan sampai tersebar luas, itu ada pidananya. Ada pidananya, betul Mas, bener banget. Dimana kan kemarin sudah diakui sama seseorang yang bersaksi di pengadilan bahwa dia mengakui dia yang merekam, ya kan? Nah, tapi bodohnya orang-orang bodoh yang tidak mengerti hukum, dia bilang, ya kalau nggak direkam, nggak ada bukti dong, gitu kan? Sekarang begini, percakapan kita nih, Mbak Emma nih, saya tahu lah, saya yakin pasti ada yang merekam saat ini, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau tidak kita izinkan, itu akan jadi persoalan hukum, Mbak. Yes. Kayak saya bicara sama Mbak Emma, baik per telepon atau WhatsApp atau video call. Oke. Kalau saya dengan itikat baik, tidak ada maksud tertentu, saya akan ngomong, Mbak Emma, ini percakapan aku rekam ya, biar kita nggak lupa, kita saling ingat. Terus Mbak Emma bilang, oh iya dah, monggo Mbak. Itu boleh ya? Oke, itu fine. Oh, I see. Itu nggak ada masalah. Dan ketika nanti jadi persoalan hukum, tetap saja sah. Kenapa sah? Kedua belah pihak sudah tahu direkam, kedua belah pihak sudah saling sepakat. Jadi kalaupun di kemudian hari jadi alat bukti dalam satu peristiwa, kasus, itu sah. Dua-duanya sadar, dua-duanya sepakat adanya rekaman. Nah, itu ilmu ya guys, ilmu. Guys. Ini kemana sih pengacaranya tuh? Benar, gila ya. Wow, ini berarti sudah ada satu pelanggaran lagi ya sebenarnya, karena dari pihaknya Mail yang direkam atau Dokter Oki ya, atau siapapun ya. Ya, itu tidak izin. Ada tanpa izin. Kecuali
si orang yang kemarin bersaksi di pengadilan, ya, merekam percakapan dengan klien saya itu sudah izin. Oke. Berbeda. Dokter Oki, ini percakapan saya rekam ya, biar buat sama-sama kita saling ingat kalau ada yang lupa. Oh, oke, boleh, silakan. Itu sah. Tapi Ya kalau Allah. seseorang tidak tahu dirinya sedang direkam, ya, atau tanpa izin, sampai beredar luas, Tahu sih. ya baca sendiri deh. Itu Yes. kuotanya 5.000 ditambahin lah 5.000 lagi buat baca tuh undang-undangnya. Waduh, ini banyak ilmu ya kita dapat dari Mas Sunan nih pagi ini guys. Nggak bisa sembarangan tuh ngerekam. Terus boleh. apalagi menyebarluaskan. My goodness. Nggak boleh. Iya, apalagi disebarluaskan. Jadi Iya. saya selalu ngomong sama orang ya, misalnya nih, Pak, Bu, Mas, Mbak, percakapan kita boleh nggak kita rekam? Kalau nggak boleh ya jangan direkam. Kalau boleh kita sepakati. Itu yang benar. Ya. Jadi ada adab, ada etika. Oke, that's good. Alright, kalau gitu kita tinggal tunggu sidang besok dan kira-kira nih Mas dengan kasus yang seperti ini biasanya tuh berapa lama ya? Karena kasus kita aja, kasus aku dulu aja lama loh Mas. Tahunan loh itu, inget nggak sih? Sampai bosen bolak-balik. Sama di Jakarta Selatan, Em. Iya, sama-sama lagi kita kayak napak tilas ya Mas. Kok bisa gitu loh 15 tahun kemudian loh. Ketemu di tempat yang sama dengan kondisi yang berbeda tetapi sama-sama satu perahu kita. Iya. Gitu mantap. Lucu ya Mas kalau dipikir-pikir. Itu berapa lama Mas kira-kira ya? Saya masih agak abu-abu melihat jalannya persidangan ini ya. Iya sih. Sebenarnya saya sangat berharap karena majelis hakim itu adalah kepanjangan Tuhan di dunia. Saya sangat berharap sekali majelis hakim dapat objektif. Ketika korban punya 4 bukti, persilahkan. Ketika terdakwa punya 4 bukti, persilahkan. Gitu loh. Sehingga betul-betul equal, adil, seimbang. Ya. Jangan yang satu boleh, yang satu enggak. Nah itu kan jadi gimana gitu ya. Iya ya benar-benar. Jadi kalau Karena menurut kita- kacamata saya loh. Iya, benar. Itu kan pendapat kita ya Mas ya. Karena kita juga masyarakat mau lihat betul-betul seadil-adilnya dan seterang benderangnya gitu. Karena gunanya pengadilan kan itu. Nah, Gunanya pengadilan juga dengan adanya fakta-fakta persidangan, bukti-bukti, kesaksian, itu yang nanti akan disimpulkan dan menjadi kebijakan atau satu keputusan majelis hakim. Jadi misalnya nih, oh ternyata berdasarkan alat bukti, berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli, ternyata Nikita Mirzani itu lebih pantas pasalnya di pencemaran nama baik, bukan Ya. di pemerasan, bukan di TPPU. Itulah gunanya pengadilan. oke, betul. Itulah gunanya pengadilan. Berarti masih panjang juga nih berarti Mas kalau begini. Ya, kita masih harus menunggu lagi lah beberapa mungkin minggu atau bulan ke depan ya. Ya, tapi nggak sampai Lebaran tahun depan lah. Lebaran tahun depan, buset lama banget Mas. Ya, kalau gitu kita nggak usah nunggu Lebaran monyet lah. Nunggu Lebaran Nah, panda aja. itu. Lebaran panda. Lebaran panda. Nah iya, ini juga pada panas banget sama panda kan. Jadi ya mungkin Saya kasih kalau tahu ya teman-teman, Nah. baik yang berpihak kepada siapapun lah. Jadi apa yang dilakukan sama gerombolan tersebut itu adalah tindakan-tindakan yang sangat-sangat pinter kalau saya bilang. kebalikannya pinter guys. Artinya tanpa dia sadari, dengan dia pikir dia jago, dia hebat, dia merasa nggak ada orang yang berani sama gerombolan mereka, mereka lupa. Mereka sedang meninggalkan jejak-jejak menuju ke kerangkeng besi.
Yes, benar. Ini Itu. jejak digitalnya, ini kembali kesalahan yang kedua kali, Mas. Sedangkan keledai aja tuh nggak mau jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya. Dia Ini dia lupa di situ dia melakukan hal yang sama, dia sebagai terlapor posisinya. posisi terlapor Dia mengulangi perbuatan yang sama. sama. Makanya Astagfirullahaladzim. nanti ya saya jangan dikasih tahu dulu. Jangan Mas, buat keep secret, keep aja untuk surprise teman-teman kita semua yang ada di sini, ya kan? Jadi ibarat katanya nanti gongnya tuh nanti ya, jangan dihabisin semua di sini, Mas. Betul. Ini barusan Gitu. ada yang tanya nih, emang banyak yang tanya juga sama saya. Bang, Apa tuh, Mas? hakimnya bisa diganti nggak? Jawaban saya nggak bisa. Kenapa? Nggak Karena tidak ada pelanggaran kode etik dari majelis hakim. Betul. Gitu loh, dan tidak ada urgensinya untuk mengganti hakim, kecuali rekamannya Nikita dibawa menjadikan satu laporan atau pengaduan. Kalau hakim itu kan ada ininya ya, ada institusinya. Betul. Setelah didengarkan mungkin ininya ada dugaan ini itu, nah itu baru mungkin bisa. Oke. Tapi kalau selama ini nggak ada laporan terkait dengan adanya dugaan-dugaan ini itu, ya nggak bisa. Tetap jalan sebagai hakim yang sudah ditunjuk dari awal, guys. Betul. Nggak Ini bisa banyak sekali, sembarangan. soalnya pertanyaan seperti itu banyak sekali. Iya betul, nggak bisa main sembarangan ganti. Nggak bisa. Widih, Mas Sunan dapat bola. Wow. Wow, thank you banget loh untuk supportnya nih buat kita berdua di sini teman-teman ya. Luar biasa supportnya. Keren banget. JPU-nya bisa nggak Mas? Tuh ada yang nanya, JPU gimana? JPU tarik-tarikan rompi. Aduh. Sama juga kok jawaban saya. Artinya ada nggak laporan dari pihaknya Nikita ya kepada ke kejaksaan gitu loh. Ya. Kan ke kejaksaan juga ada istilahnya, kalau kayak di polisi juga ada propamnya ya gitu loh. Kalau ada laporannya terus memang ditemukan, oh iya nih ini orang melanggar gitu ya. Nah, itu baru. Jadi segala sesuatu guys, kita ini nggak bisa berdasarkan apa keinginan kita, nggak bisa barbar gitu ya. Artinya semua kalau bicara hukum tuh ada aturannya, ada mekanismenya, ada prosesnya gitu. Iya benar ya. Aku suka nih sama jaksa sama hakim ini ganti, atau kita teriak-teriak ganti nggak bisa. Nggak bisa teman-teman, ada proses dan ada aturannya di situ. Nggak bisa. Yang berhak mengganti ya institusi terkait, gitu, bukan karena kita masyarakat merasa harus ganti Ya, terus jadi diganti. tapi juga harus ada dasarnya. Dasarnya Benar, misalnya dari bukti rekamannya Nikita diduga ada ini ada itu. Nah, itulah nanti dari komisi yudisial turun, dari jaksa intelnya turun gitu. Jadi ada aturannya. Benar. Sampai ada yang bilang Karena gini, Mbak Eva, kalau kita hidup tidak ada aturannya, maka apa yang membedakan kita manusia dengan binatang? betul sekali. Aturannya jelas kok. Tidak boleh membuat rusuh gaduh di pengadilan. Tidak boleh menyerang orang, mengeroyok orang, mempersekusi orang di manapun itu. Yes, benar banget Mas. Rules. Nah, inilah yang membedakan manusia dan hewan atau binatang itu. Kita hidup ada aturannya. Betul. Gitu. Jadi ya kita sama-sama tunggu lusa ya. Lusa pagi hari Kamis kita akan ada di sana ya Mas. Pastinya kita akan update lagi ya dengan saksi yang baru, pada penasaran tuh. Pokoknya tadi Mas Sunan udah spill ya, Mas Sunan udah ditunjuk sebagai pengacara adoptif. Jadi nanti lihat aja bagaimana sepak terjangnya di pengadilannya Mas. Tuh. Ya jelas klien saya agak ini ya, maksudnya Mas Sunan, nanti kalau saya dipanggil resmi di pengadilan sebagai saksinya kasus Nikita Mirzani, terus kalau ada gerombolan mereka tuh gimana katanya? Nah, Saya harus gimana Mas Sunan? ya. Gitu. Ada kekhawatiran.
Sehingga ya tentunya nanti kita lihat lah ya, kejutan apa lagi yang gaya saya atau cara saya untuk melindungi klien saya. Karena ini termasuk klien yang krusial loh, Mas. Iya. Sangat. Jadi Mas Sunan memang harus ekstra careful sih, benar. Setuju Ya. banget itu. Artinya tetap mempersiapkan diri dari ancaman, serangan, ya kan? Ya. Dan apapun itulah untuk melindungi klien. Kita bantu doa semua ya teman-teman ya yang menyaksikan Ya, dari betul. rumah. Tolong bantu doa untuk Mas Sunan, untuk Doktif, untuk Mamski, buat teman-teman juga yang sudah mensupport kasus ini dan ingin mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya untuk Nikita Mirzani pastinya.